Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sedulur Magotra Indonesia. Selamat datang di channel Eros Doni, channel pertanian terpadu berkelanjutan berbasis Magot BSF dan aquaponik. Sedulur Magoter, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya bahas kali ini, yaitu mengenai apakah ternak Magot BSF mengeluarkan bau yang mengganggu lingkungan, bagaimana tanggapan tetangga akibat bau dari peternakan Magot BSF, dan apakah ternak Magot BSF harus jauh dari pemukiman karena efek bau yang mengganggu tersebut? Mari kita bahas pertanyaan yang sangat menarik ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan klik like, subscribe, hidupkan loncengnya, dan bagikan video ini ke media sosial sedulur agar semakin banyak yang mengenal Magot BSF dan semakin banyak sampah organik yang bisa dikurangi dengan semakin berkembangnya budidaya Magot BSF. Oke, kembali ke topik pembahasan, yaitu mengenai efek bau pada peternakan Magot BSF. Kenapa bisa berbau? Apa penyebabnya? Dan bagaimana caranya supaya ternak Magot BSF tidak menimbulkan bau yang mengganggu lingkungan sehingga tidak terjadi gesekan dengan tetangga. Kalau baunya harum ya tentu tetangga dan lingkungan tidak akan keberatan, tetapi masalahnya bau dari kandang Magot itu tidak sedap, bahkan bisa membuat orang mual-mual dan muntah. Nah, kalau seperti itu kan ya bisa memancing keributan loh. Kita maunya mancing berkah, malah dapatnya musibah. Kan ya benjut kalau gitu lor. Pada dasarnya budidaya Magot BSF adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan karena bau bahan organik pada saat proses pembusukan. Nah, kalau melihara Magot BSF malah menimbulkan pencemaran lingkungan dengan baunya kan ya malah berbanding terbalik dengan niat dan tujuan awal beternak Magot. Ya toh? Itulah mengapa kita perlu mempelajari cara beternak Magot BSF sesuai dengan tujuan awalnya, bukan malah merusak nama baik Magot BSF di masyarakat karena kesalahan kita dalam beternak Magot BSF. Pertama, mari kita telaah dulu. Kita pelajari dulu mengapa kandang Magot BSF bisa berbau. Ada beberapa hal yang menyebabkan kandang Magot jadi bau, tidak sedap dan mengganggu. Di antaranya adalah 1. Media pakan yang digunakan. Pada dasarnya pakan Magot BSF adalah sampah organik, dan yang namanya sampah organik pada saat proses pembusukan ya pasti menimbulkan bau tidak sedap karena naiknya gas amoniak ke udara. Semakin banyak gas amoniaknya, media pakan akan menjadi semakin berbau dan juga panas. Tapi masing-masing bahan organik ini mempunyai kadar bau yang berbeda lur. Bau pada buah-buahan tentu berbeda dengan bau dari kotoran hewan. Bau dari bangkai tentu berbeda dengan bau ampas tahu, dan bau sampah sayur tentu berbeda dengan bau bungkil sawit, dan lain sebagainya. Ada bahan-bahan organik yang akan berbau lebih tajam dan kuat saat mengalami pembusukan. Hal ini tentu saja harus menjadi pertimbangan saat memilih bahan organik apa yang akan kita jadikan pakan untuk ternak Magot kita. Semakin tajam bau bahan organik tersebut, tentu perlu penanganan yang lebih baik agar tidak sampai keluar dari kandang dan mengganggu lingkungan. Kalau belum mampu menangani bau tidak sedap pada bahan organik yang digunakan, sebaiknya menggunakan bahan organik lain yang baunya lebih ramah lingkungan. Yang kedua adalah penanganan atau manajemen pakan Magot yang salah. Beda bahan organik yang digunakan, maka beda cara penggunaannya untuk pakan Magot BSF. Cara mengolah bahan organik dan pemberian pakan yang salah pada Magot BSF bisa membuat media pakan menjadi berbau tidak sedap. Yang seharusnya tidak berbau menjadi bau. Yang seharusnya baunya tidak tajam menjadi berbau tajam dan mengganggu. Misalnya nih ya, kan sudah tahu kalau kohe unggas atau bangkai itu akan berbau tajam kalau sampai busuk. Malah kasih makan kohenya unggas itu atau bangkainya itu banyak banget, atau Magot BSF yang ditetaskan terlalu sedikit dibanding dengan kohe unggas atau bangkai yang diberikan, sehingga pakan menumpuk dan membusuk dan bau. Lah ya bau no, wong over pakannya udah dasarnya bau, over lagi ya bau banget lah. Tidak semua bahan organik bisa diberikan dalam bentuk segar. Tidak semua bahan organik harus difermentasi. Tetapi sebaiknya semua bahan organik dicacah atau dihancurkan sebelum diberikan untuk pakan Magot BSF untuk memaksimalkan tingkat penguraian oleh Magot BSF-nya. Semakin kecil dan hancur bahan organiknya, semakin cepat Magot BSF mengurainya. Lalu bagaimana caranya supaya budidaya Magot BSF yang kita lakukan itu tidak menimbulkan bau tidak enak dan mengganggu lingkungan? Jawabannya menurut saya cuma satu,
Sesuaikan antara pakan yang diberikan dengan jumlah maggot BSF yang makan. Kalau pada dasarnya pakan yang diberikan pada maggot BSF sudah bau, misalnya bangkai, kohe unggas, darah hewan, rumen alias sisa pakan dalam perut hewan ya, pakan tersebut harus cepat habis sebelum baunya keluar ruangan, alias harus habis secepatnya. Harus habis dalam hitungan jam. Semakin cepat habis semakin baik, karena kalau tidak baunya akan semakin menyengat dan menyebar kemana-mana. Kalau bahan organik yang kita berikan masih segar dan tidak berbau, misalnya limbah buah dan sayur segar, bisa dikondisikan lah untuk habis dalam 1-2 hari. Begitu seterusnya. Semakin berbau bahan organik yang digunakan, maka juga harus lebih cepat habis sebelum baunya menyebar. Dan sebaliknya, semakin tidak berbau bahan organik yang diberikan, maka jangka waktu habisnya juga lebih panjang. Jangan sampai sudah tahu bahan organik yang diberikan berbau busuk, malah pemberiannya untuk maggot BSF dibanyakin sampai maggotnya nggak sanggup menghabiskan makanan itu sebelum baunya menyebar. Udah gitu, bukannya media pakannya dikurangi atau maggotnya ditambahin, malah bahan organiknya yang ditambahin. Layo remuk nolor. Media pakannya semakin lama semakin bau dan panas karena akumulasi gas amoniak yang disebabkan proses pembusukan gas amoniak. Salah-salah, bukan hanya tetanggamu yang pusing. Maggot BSF yang kamu pelihara juga malah pada teler, pingsan, mati, dan keracunan gas amoniak. Kalau makanan ditambahkan terus, padahal makanan sebelumnya belum habis, maggot BSF cenderung memilih makanan yang baru yang ada di lapisan atas dan meninggalkan makanan yang ada di lapisan bawah. Kenapa? Karena makanan baru itu lebih seger, lebih mudah dimakan, dan mereka bisa bergerak lebih bebas di makanan yang baru. Sementara makanan di lapisan bawah yang lebih dulu diberikan itu panas, padat, lengket karena proses pembusukan, sehingga maggotnya itu susah bergerak dan makan. Nah, lama-lama nih, media pakan yang tidak terurai sempurna ini semakin menumpuk di lapisan bawah. Proses pembusukan lapisan bawah semakin masif dan gas amoniak semakin terakumulasi di dalam kandang. Alhasil media menjadi semakin panas, semakin lengket, dan semakin terkontaminasi gas amoniak. Dan terjadilah bau busuk yang bisa menyebabkan kandang maggot sedulur digeruduk lingkungan. Hancur sudah citra maggot di lingkunganmu. Semakin jeleklah stigma masyarakat terhadap maggot BSF karena bau menyengat dari kandang maggot sedulur. Lalu bagaimana cara mengatasinya kalau kandang sudah terlanjur bau? Sebelum menjadi masalah harus segera diatasi. Caranya, pertama-tama media pakan yang sudah mulai berbau sudah berbau ini dibolak-balik supaya media pakan lapisan bawah itu jadi di atas, dan gas amoniak yang terkontaminasi di bagian bawah itu yang terjebak di media pakan itu bisa menguap, serta media pakan menjadi lebih berongga supaya udara lebih mudah bersirkulasi di dalam media pakan. Nah, setelah dibolak-balik, kalau ternyata media pakannya tebel banget, misalnya lebih dari 5 cm, maka harus dilakukan pengurangan media pakan terlebih dahulu. Bisa dengan memindahkannya ke biopon lain atau membuang sebagian media pakan ya. Yang penting media pakannya dikurangi sampai ketebalan rata-rata itu 3-5 cm saja, jangan terlalu tebal. Lalu lakukan penyesuaian populasi maggot. Tambahkan maggot lagi kalau masih terlalu sedikit maggotnya. Ingat ya lur ya, memang keseimbangan populasi dan pakan itu penting, tapi bukan hal yang mudah dan perlu beberapa kali percobaan untuk mencapai keseimbangan yang tepat. Selama masih belum mendapatkan perbandingan atau titik temu antara pakan dan maggotnya, maka lebih baik overpopulasi daripada overpakan. Overpopulasi sih mungkin akan membuat perkembangan maggot tidak maksimal, tapi paling enggak kandangnya tuh aman dari bau nggak sedap dan lingkungan aman dari pencemaran. Setelah mendapatkan perbandingan yang tepat antara pakan dan maggot, bolehlah digaspol ternak maggotnya. Kan udah tahu caranya gimana, treatmentnya gimana supaya pakan gak bau. Nah, sudah dapat kesimpulan apa penyebab budidaya maggot menjadi berbau dan bagaimana cara mengatasinya? Belum? Yo wes lah, kalau gitu saya yang akan mencoba menyimpulkannya untuk sedulur berdasar pengalaman saya dan sedulur maggoter yang lain. Kalau menurut saya, intinya ada di keseimbangan pakan dan maggot BSF yang makan. Semakin besar resiko bau pada bahan pakan yang digunakan, ya harus semakin banyak maggot yang makan, sehingga bahan pakan akan habis sebelum baunya menimbulkan pencemaran. Begitu juga semakin banyak makanan yang disediakan, ya harus semakin banyak maggot BSF yang bertugas mengurai
mengurainya sebelum bahan makanan itu membusuk dan berbau. Jangan terlalu semangat memberikan makan maggot karena pengen maggotnya gemuk-gemuk kali ya. Karena maggot itu perlu waktu untuk makan dan mengurai makanannya. Temukan perbandingan yang tepat antara jumlah makanan yang dikasih sama maggot yang makan. Kalau terlalu banyak makanannya, maggotnya kurang, otomatis terjadi akumulasi gas amoniak, otomatis bau. Oke lur, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada masukan atau pertanyaan, silahkan sampaikan di dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan klik like, subscribe, hidupkan loncengnya, dan bagikan video ini ke media sosial mulur, agar semakin banyak yang mengenal maggot BSF dan channel ini juga bisa semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Salam dari saya Eros Doni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati usaha kita semua. Maggot Indonesia bisa.